Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para asatidz, para orang tua, segenap pengurus masjid yang kita cintai ini, serta saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini maupun yang ikut secara online dimanapun Bapak Ibu berada. Insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat? Sudah sarapan? Sama. Insya Allah setelah ini kita sarapan semuanya. Mudah-mudahan yang memberikan sarapan dan yang diberikan sarapan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi diingatkan Ustadz bahwa yang belum akikah boleh akikah lagi ya. Tidak apa-apa, yang sepuh juga kalau mau akikah tidak apa-apa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bertemu, bersilaturahim. Semoga Allah senantiasa panjangkan umur kita dan lapangkan rezeki kita. Kita bisa kembali thalabul ilmi yang memastikan keberadaan kita senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar rumah untuk belajar, untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pulang atau sampai selesai. Dan jangan lupa nanti sebelum kita bubar, sebelum kita sarapan, kita terlebih dahulu salat sunnah isyraq atau syuruk, karena pahalanya luar biasa sama dengan pahala haji dan umroh. Kata Nabi, man shalla subuha fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk sambil ingat kepada Allah, termasuk ta'lim, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari, thumma yusalli raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Tamah, sempurna. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada pelajaran kita Sabtu kedua ini. Insyaallah kita mengkaji kitab Khulasatun Nurul Yakin, yang merupakan
kitab atau ringkasan dari kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudribik, wafat 1345 Hijriah di Kairo, Mesir. Di antara buku-buku beliau yang terkenal selain Nurul Yakin juga ada kitab Ushulul Fiqh. Ini kitab beliau dipelajari hampir di seluruh perguruan tinggi Islam di seluruh dunia. Salah satu keberkahan karya-karya beliau. Nah, kemudian di khulasa, di mukhtasar, diringkas oleh seorang ulama yang bernama Umar Abdul Jabbar, berasal dari Makkah, wafat 1391 Hijriah, dikuburkan di Ma'la, di kuburan di Makkah, di Ma'la. Di antara murid-muridnya dari Indonesia ada Syekh Nawawi Al-Bantani, yang kita juga kaji kitabnya, Nasaihul Ibad. Kemudian juga ada Syekh Mahfud At-Turmusi dari Tremas. Kemudian ada juga Syekh Ahmad Al-Khatib dari Sambas. Beliau dikenal Abdul Jabbar, Umar Abdul Jabbar ini sebagai pendiri sekolah perempuan pertama di Saudi Arabia yang bernama Sekolah Az-Zahra. Itu sedikit mengingatkan tentang buku dan penulis ini. Oleh karena itu, ilmu yang kita dapatkan dari beliau-beliau ini, insya Allah ilmu yang tidak kita ragukan lagi, karena mereka adalah ulama-ulama yang sudah teruji dan terpuji dalam skala internasional. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk di halaman 32 ya kalau di kitab aslinya. Bagi Bapak Ibu yang punya kitab terjemahannya, versi yang ada pada kita itu ada di halaman 115. Bisa dilihat. Ada 3 tema ringkasan di sini akan kita bahas. Yang pertama tentang gangguan Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Yang kedua, hijrah ke Taif jilid pertama. Dan yang ketiga, Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Kita mulai yang pertama. Ba'da wafati zaujatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah istri Nabi, istri Rasulullah wafat, yaitu siapa? Khadijah. Jadi kata zauj dalam bahasa Arab itu bisa dipakai laki-laki atau perempuan. Jadi bisa juga ada kalau laki-laki suami zauj, kalau perempuan istri zaujah. Tapi kadang-kadang kata zauj itu bisa juga dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Ini satu-satunya bahasa di dunia yang pakai jenis kelamin. Jadi bahasa aja harus jelas jenis kelaminnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Setelah istri Rasulullah yaitu Khadijah wafat, wa ammihi, dan pamannya. Siapa pamannya? Yaitu Abdul Muttalib. Siapa? Abu Talib. Ya, Abu Talib. Abdul Muttalib kakeknya. Setelah istri Rasulullah dan pamannya yaitu Abu Talib meninggal, akhadat Quraisyun tu'dhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Quraisy kembali mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali mengintimidasi beliau dan para pengikutnya. Jadi ini bukan baru mengganggu, tetapi melanjutkan gangguannya yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Bahkan tensinya lebih meningkat, lebih meninggi, ya, lebih naik. Karena biasanya musuh itu menyerang lawan ketika lawan dianggap sedang lemah. Jadi Rasulullah setelah wafat istri beliau, juga paman beliau yang dua-duanya kita kenal menyokong, membantu Rasulullah SAW, membela beliau di dalam berdakwah. Maka di situ Quraisy melihat, ini Muhammad sudah lemah nih, saatnya kita serang lagi.
Maka mereka kembali menyerang Nabi, menyakiti Nabi, mengganggu dakwah beliau dan para sahabatnya ketika itu. Fakanu yanthuruna alaihi turab. Lalu di antara bentuk-bentuk gangguan fisik yang mereka lakukan terhadap Nabi, yaitu yanthuruna alaihi turab, seringkali mereka melempari Nabi dengan pasir, dengan debu, dengan tanah. Ya. Ini kan penghinaan ya. Ada orang kita lemparin pasir, ini adalah mungkin sakitnya tidak seberapa, tetapi ini bentuk penghinaannya luar biasa. Kemudian bahkan wa yad'una awsakhal hayawani alaihi fi salatihi. Dan mereka meletakkan kotoran-kotoran hewan di atas fisik beliau, di atas badan beliau, fi salatihi, ketika beliau sholat di dekat Ka'bah. Ya. Bayangkan ya, betapa luar biasa gangguan orang-orang Quraisy, penghinaan beliau, penghinaan mereka terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dikatakan awsakhul hayawan, kotoran-kotoran hewan. Dalam riwayat lain dikatakan kotoran-kotoran onta, karena hewan yang banyak ketika itu adalah di sana adalah onta. Dan kotorannya juga banyak, lumayan ya. Karena hewannya besar, jadi sekali buang kotoran banyak, ya, banyak porsinya. Ya. Itu diantara bentuk-bentuk intimidasi, diantara bentuk-bentuk gangguan fisik yang dilakukan oleh Quraisy kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita sekarang ya belum pernah ada di antara kita yang sholat kemudian ada musuh-musuh Islam yang menaruh kotoran ya. Ada yang pernah merasakan itu? Ya, kita alhamdulillah setelah sholat ya sudah ditunggu nasi uduk lah ya, gorengan. Alhamdulillah. Ini lagi-lagi mengingatkan kepada kita betapa besar jasa baginda Rasulullah SAW memperjuangkan Islam sampai datang kepada kita. Kemudian bahkan wa ta'allaqu bihi marratan. Bahkan sesekali atau pernah mereka orang-orang Quraisy ini itu bergelantung di tubuh Rasulullah. Jadi bukan bergelantung karena cinta, karena senang, tapi bergelantung karena ingin menyakiti beliau. Jadi kira-kira dijambak lah atau di apa gitu kan. Ya. Nah kemudian waqalu, dan sambil mereka berkata lahu kepada Nabi, antal ladzi turidu an taj'alal alihata ilahan wahidan. Kamu kan yang mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang esa, yang satu. Itu yang mereka lakukan kepada Nabi. Fataqaddama Abu Bakrin, lalu datanglah dan bangkitlah Abu Bakar As-Siddiq wa khallasahu minhum, dan Abu Bakar ya membebaskan beliau dari mereka orang-orang yang mengganggu itu. Ya luar biasa. Wa qala, sambil Abu Bakar membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Apakah kalian ingin membunuh seseorang yang berkata Tuhanku adalah Allah? Ini ada di surat Ghafir ya. Surat Ghafir ayat 28. Surat Ghafir itu namanya apa? Surat Al-Mu'min. Kalau di Indonesia, di MSI Mushaf Standar Indonesia itu pakai Ghafir. Kalau kita buka mushaf di kita, begitu juga di Madinah, di Mesir, Maroko, Libya, itu semuanya pakai Ghafir. Tapi di Pakistan, di India itu pakai Al-Mu'min. Jadi jangan, loh kok ini Ghafir di sana Mu'min gitu kan. Itu sinonim. Ada yang beberapa surat yang namanya lebih daripada satu. Jadi di situ ada surat Ghafir ayat 28. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk gangguan orang-orang Quraisy terhadap Nabi pasca wafatnya atau setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Jadi semakin meningkat ya tensi gangguannya itu. Jadi ini juga
mengingatkan kepada kita bahwa berdakwah itu memang resikonya akan mendapat gangguan-gangguan terus. Jadi kalau ada orang berjuang yang selalu mau senang, mau nyaman, itu tidak sesuai dengan sunnah dakwah Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita kan paling melawan kantuk, melawan kemalasan, ya melawan ya malas kita, ya ngaji saja, masya Allah. Tapi kalau di sini bukan karena malas ya, karena memang sudah hafal. Ya, artinya kan kita ini sudah ngaji, kitab sudah kita tetapkan. Kenapa jamaah tidak punya bukunya gitu? Sehingga bisa betul-betul fokus ngaji, biar ilmu kita berkah. Ya, biar ada yang kita catat, kemudian sampai di rumah kita baca lagi, kita ulang-ulang lagi, sehingga insya Allah ini menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat, yang bisa kita wariskan juga kepada anak-anak cucu kita kelak. Insya Allah. Tapi insya Allah di sini sudah kelihatannya sudah hafal semua di luar kepala. Alhamdulillah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tema yang pertama ya. Kita masuk yang kedua, al-hijrah ila Taif. Hijrah ke Taif jilid pertama. Lamma ra'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam istihanata Quraisy bihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat betapa penghinaan, penistaan kaum Quraisy terhadap beliau. Itu tadi kan yang disebutkan itu sebagian kecil ya. Ya, yang dilemparin pasir, disiramin pasir, diletakkan di atas tubuhnya, di atas punggungnya kotoran onta ketika beliau sedang sujud, ketika sholat, kemudian dijambak, ditarik gitu kan. Nah, dan lain-lain penghinaan-penghinaan yang lain, penistaan yang lain, sangat tidak pantas dilakukan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka ketika beliau melihat itu, hajara fi sanatil ashirah, maka beliau hijrah pada tahun ke-10 kenabian ila Taif, ke negeri Taif. Ya, Taif itu di mana Taif? Ya, di Arab Saudi lah. Ya, Taif itu adalah satu wilayah yang berada di sebelah barat Saudi Arabia. Daerah pegunungan, daerah sejuk, ya, daerah dingin. Kalau kata orang Malaysia sejuk itu dingin. Jaraknya kurang lebih 100 km dari kota Makkah. Di sana termasuk di antara kota yang subur di Saudi Arabia. Maka dia di situ menghasilkan banyak anggur, korma, kemudian delima dan lain sebagainya. Anggur-anggur dan delima-delima yang kita lihat di Makkah Madinah itu bukan dari Makkah Madinah. Ya, di Makkah tidak ada tumbuh-tumbuhan yang subur yang bisa berkembang, itu biasanya di antaranya dari Taif, daerah-daerah pegunungan. Jadi beliau pergi ke Taif. Dengan siapa? Ma'a Zaid ibni Harithah. Dibersamai oleh sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Harithah. Sedikit tentang Zaid bin Harithah. Ini beliau, masya Allah, dulu dikenal sebagai anak angkat baginda Rasulullah SAW, anak angkatnya Nabi, dan satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran secara eksplisit, disebutkan namanya. Itu bisa kita lihat di surat Al-Ahzab ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Tatkala Zaid telah menceraikan istrinya, maka kami nikahkan engkau dengannya, dengan mantan istrinya, likai la yakuna alaihim haraj, sehingga tidak lagi nanti menjadi perbincangan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi mantan istri anaknya. Ya, dalam Islam tidak boleh kan? Tidak boleh. Maka ketika ayat ini turun, kemudian untuk ingin meluruskan ya anggapan-anggapan bahwa
Zaid ini adalah anak baginda Rasulullah SAW, yang dulunya dipanggil Zaid bin Muhammad. Maka clearlah persoalan, maka Nabi dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mantan istri daripada Zaid bin Harithah. Namanya adalah Zainab binti Jahash. Jadi beliau dibersamai oleh Zaid bin Harithah ke negeri Taif. Wa tawajjaha ila Thaqifin, dan beliau menuju ke Bani Thaqif. Bani Thaqif, orang-orang Thaqif. Bani Thaqif ini adalah salah satu kabilah yang terkemuka dan penting di Arab sampai sekarang, adalah penduduk utama kota Taif. Namanya Banu Thaqif. Kalau orangnya dipanggil Ats-Tsaqafi. Kalau orang Madinah dipanggil Al-Madani. Kalau Makkah Al-Makki. Kalau Mesir Al-Misri. Kalau Jawa Al-Jawi. Kalau Jakarta Al-Betawi. Lain sendiri dia. Ya. Sunda Sundawi. Ya. Bukan Sendawa ya. Jadi beliau menuju atau mendatangi Bani Thaqif yang merupakan penduduk asli kota Taif atau negeri Taif ketika itu. Wa talaba minhum nusratahu ala qaumihi. Nabi meminta kepada mereka agar mereka membantu Nabi untuk berkomunikasi dengan kaumnya. Jadi Saqif ini, Bani Saqif dianggap sebagai kabilah, pimpinan kabilah di Taif. Jadi Nabi sudah mencontohkan kepada kita bahwa dari dulu ketika orang berdakwah masuk di suatu kampung, suatu daerah, jadi jangan petantang-petenteng masuk. Kita harus berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di tempat itu, orang-orang yang dikenal. Ya. Nah, seringkali ada orang datang sebagai dai, datang di satu daerah, di satu kampung, tanpa berkenalan dengan tokoh-tokoh masyarakat di tempat itu, para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib. Dia tiba-tiba langsung hadir, langsung menyalah-nyalahkan, dan ini yang seringkali menciptakan konflik di tengah-tengah masyarakat. Maka Nabi tahu betul, saya bukan siapa-siapa, dan ingin mengajarkan pada kita bahwa ketika kita masuk di suatu daerah, maka kita perlu melibatkan orang-orang, terutama tokoh-tokoh di daerah itu. Maka Nabi mendatangi kepada Bani Saqif dan meminta kepada mereka untuk menolong, untuk membantu. Yang Nabi inginkan hanya ingin berkenalan, ingin memperkenalkan Islam kepada mereka. Tapi apa yang terjadi yang masukkan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Faraddu alaihi raddan qabihan. Tapi Bani Thaqif yang diharapkan bisa membantu Nabi untuk menyampaikan dakwah kepada kaumnya, justru mereka menolak Nabi dengan rad dan qabihan, dengan penolakan yang sangat buruk, sangat jelek. Bentuk-bentuknya apa? Wa amaru sufaha'ahum wa abidahum. Bahkan mereka Bani Saqif ini menyuruh, mengerahkan sufaha'ahum, orang-orang bodoh mereka, orang-orang gila, termasuk preman-preman, wa abidahum, dan para hamba-hamba sahaya mereka, ayyasubuhu, untuk mengejek mereka, untuk mengejek Nabi, untuk mengolok-olok Nabi. Jadi bukannya menolong atau paling tidak diam, justru berbalik, ditolak dengan penolakan yang sangat buruk, mengerahkan para preman, para orang gila, dan orang-orang hamba sahaya yang kalau mereka disuruh yang penting makan. Namanya gerakan nasional, bukan gerakan nasional, gerakan nasi bungkus. Kayak sekarang kan banyak itu, dikit-dikit gerakan nasional, gerakan nasional. Nah, onalnya dibuang, nasinya gerakan nasi, lebih tepat dinamakan gerakan nasi bungkus. Ini mereka yang seperti ini. Orang-orang gampang disuruh mencaci maki orang, tokoh-tokoh biasanya ini sekelasnya orang-orang sufaha dan abid,
orang-orang gila, orang-orang preman, dan orang-orang hamba sahaya. Paling tidak mentalitasnya sama dengan mereka. Jadi orang yang suka mengumpat, suka mencaci maki itu mentalitasnya orang-orang gila, orang-orang bodoh dan para hamba sahaya. Wa na'udzubillahi min zalik. Bahkan waramauhu bil hijarah. Mereka melempar Nabi dengan batu. Melempar Nabi dengan batu. Hatta salad damu min araqibi rijlaihi, sampai darah mengalir dari urat-urat kedua kaki beliau yang mulia. Bayangkan, sampai Nabi berdarah dilempari batu. Masya Allah. Kemudian wa kana Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah yang mendampingi beliau, yamna'u anhul ahjar, memasang badannya dan menghalau batu-batu yang mereka lemparkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta usiba bijarahatin fi ra'si, sampai kepala daripada Zaid bin Harithah terkena luka-luka karena terkena batu. Betapa cintanya sahabat Zaid bin Harithah ingin melindungi baginda Rasulullah SAW. Badannya dipasang, biarkan kepalanya yang kena batu, yang penting jangan mengenai baginda Rasulullah SAW. Biarkan badan ini terluka, yang penting jangan sampai mengenai baginda Rasulullah SAW. Tapi namanya orang satu orang, sedangkan yang melempar banyak, kena juga baginda Rasulullah SAW sampai kedua kakinya berdarah. Lalu pada saat itulah fa'atahu Jibril, datanglah malaikat Jibril, wa qala lahu, lalu Jibril berkata, innallaha amarani an uti'aka, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk mengikutimu, untuk taat kepadamu, fi qaumika, terhadap kaummu ini, lima sana'u ma'aka, atas perilaku yang mereka lakukan kepadamu. Jadi kata Jibril, Muhammad, apa yang kamu minta sekarang? Kalau kamu katakan ambil gunung di Taif ini, lalu aku timpakan kepada mereka, maka aku akan lakukan segera, wahai Muhammad. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Jibril, saya jangan Jibril. Loh, kenapa? Ini kata Nabi, kalau mereka sekarang tidak Islam, maka saya mengharapkan dari anak-anaknya. Ya kata Jibril, ya anak-anak itu tergantung bapak, ya kira-kira kalau bahasa kita, ya bapak kalong, anak kampret, ya kan? Bapak nyolong, anak nyopet. Kira-kira begitu kata Nabi kepada malaikat Jibril, kalau Jibril kepada Nabi. Lalu kata Nabi, ya Jibril, kalau anak-anak mereka belum Islam, saya harapkan dari cucu keturunan mereka. Lalu apa yang kau minta? Izinkan saya Jibril untuk berdoa, mendoakan mereka. Lalu keluarlah doa Nabi yang sangat abadi, sangat terkenal, yaitu doa beliau mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ya Allah, ihdi qaumi, berikanlah hidayah kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka belum paham, mereka belum tahu. Kalau mereka tahu pasti mereka beriman. Dan ternyata sekarang di antara kota yang 100% Islamnya adalah Taif. Ini kata ulama di antara buah daripada doa baginda Rasulullah SAW. Dulu 100% memusuhi Nabi, berkat doa Nabi sekarang Taif 100% tidak ada selain Islam yang masuk di kota Taif. Dan sekarang di antara salah satu wisata orang-orang umroh dibolehkan dari Madinah, dari Makkah untuk ziarah ke negeri Taif. Kota-kota lain tidak diminati orang. Ini di antara juga bagian dari buah dari doa baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nanti kita bisa umrah dan bisa ziarah ke negeri Taif. Nanti kita cari batu yang pernah bikin Nabi berdarah itu. Ya, kita cari batunya ya. Nanti dibikin cincin nanti. Lalu apa kata Jibril? Faqala lahu Jibril, lalu Jibril berkata kepada beliau, Sadaqa man sammaka ar-Raufur Rahim. Maha benar Allah yang telah menamakanmu Ar-Raufur Rahim. Nabi itu
Salah satu namanya Ar-Raufur Rahim. Ya hamba Allah. Ar-Rauf itu artinya maha pengasih, pengasih. Allah Ar-Rauf maha pengasih, kalau Nabi Rauf pengasih, baik hati dan sebagainya. Jadi Ar-Rahim itu adalah penyayang. Ya sama dengan Ar-Rahmanur Rahim. Pengasih dan penyayang. Kalau pengasih semua dikasih. Yang nakal, yang baik semua dikasih. Sama orang tua. Tapi kalau Ar-Rahim hanya diberikan pada sayang, hanya diberikan pada orang yang baik. Seperti orang tua misalnya, anaknya ada yang mungkin baik, ada yang kurang baik, semua dikasih. Namanya pengasih. Tapi kalau yang baik-baik, yang baik memang ini yang disayang. Sampai orang tua juga begitu kadang-kadang. Contohnya apa Ustaz? Contohnya itu kalau misalnya ada anak-anak yang terjatuh, nah di situ bisa dilihat orang tua itu ngasih dan penyayang. Kalau yang nakal, yang suka nyolong duit orang tuanya, ditolong juga kalau jatuh kan, gak mungkin dibiarkan dia angkat, tapi sambil memang nakal kamu, ya kan? Itu artinya orang tua ngasih, kasihan dia. Tapi kalau yang jatuh itu anak yang memang soleh, baik, nurut, gitu kan, baru terjatuh, sayang, masya Allah sayang, bangun ya sayang, gak apa-apa sayang, gitu. Itu untuk menggambarkan perbedaan antara kata Ar-Rauf dengan Ar-Rahim. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falamma lam yanal minhu khairan. Tatkala beliau belum mendapatkan kebaikan darinya, yaitu dari Taif, dari penduduk Taif, raja'a ila Makkah ba'da an makatha bainahum syahran. Maka beliau kemudian kembali ke Makkah setelah menetap di Taif, berada di tengah-tengah penduduk Taif syahran selama satu bulan. Kemudian di sini walamma kana bi nakhlatin. Kemudian dalam perjalanan Nabi dari Taif ke Makkah pulang, beliau sampai di satu daerah namanya Nakhlah. Ini daerah di sekitar Taif, belum jauh dari Taif. Wafada alaihi nafaru minal jinni yastami'una al-Qur'an. Allah kemudian mengutus sekelompok jin dari kaum jin datang kepada Nabi yastami'una al-Qur'an untuk mendengarkan Al-Qur'an. Wahum mimman yantamuna ila Musa alaihissalam. Mereka ini jin-jin yang dulu pernah berafiliasi, mengikut kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita tahu jin ini panjang umurnya. Ya, jadi jin yang ada pada zaman Nabi itu jin-jin dulu yang masih mengikuti Musa dulu. Jadi umurnya bisa sampai ribuan tahun kalau jin itu. Mati juga tapi panjang umurnya. Nah kemudian falamma sami'u, lalu tatkala para jin itu mendengarkan Al-Qur'an dari Nabi, ansatu, mereka diam, wa raja'u ila qaumihim mundzirin, dan kemudian mereka kembali ke kaumnya di kalangan jin untuk memberikan peringatan kepada mereka. Wa ablaguhum khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyampaikan kepada kaum jin tentang kabar berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qassallahu qissatahum fi suratil jin. Kisah ini juga sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jin, yaitu di surah Al-Jin ayat 29 dan 30 paling tidak. Wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni. Dan ingatlah tatkala kami mengutus kepadamu Muhammad nafaran minal jinni, sekelompok dari jin, yastami'una al-Qur'an, untuk mendengarkan Quran. Falamma sami'u ansatu, falamma sami'u qalu ansitu. Ketika mereka mendengarkan, mereka berkata kepada kaumnya, ansitu, diamlah. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Dan setelah mereka selesai mendengarkan Al-Quran dari Nabi, mereka lalu kembali ke kaumnya dan memberikan peringatan kepada mereka. Dan turun surah Al-Jin itu ada di Makkah. Makanya di Makkah itu namanya Masjid Jin.
ya tidak jauh dari pekuburan Ma'la, ya. Jadi di situ namanya masjid apa? Masjid Jin. Ada jemaah pernah bilang ke saya, Ustaz, betul katanya itu di Mekah masjid Jin, katanya yang sholat di situ jin semuanya. Bukan, namanya doang masjid Jin. Ya. Yang sholatnya orang-orang kita juga, orang Arab, orang Indonesia, orang Pakistan. Jadi ada ngintip-ngintip masuk katanya, di dalam banyak jin katanya. Namanya doang jin, Masjid Al-Jin. Baik, itu selesai tadi tentang hijrah ke Taif jilid pertama. Jadi pelajaran-pelajaran banyak sekali. Jadi Nabi itu selalu ketika mendapatkan tekanan, beliau mencari jalan keluar dan mengutamakan kaumnya. Ya kalau Nabi sendiri berpikir bisa saja selamat di Mekah, ya minta perlindungan dari tokoh-tokoh orang Arab, tokoh-tokoh Quraisy. Tapi beliau melihat pengikutnya kasihan tersiksa, maka beliau mencari ikhtiar. Ya, ini lagi-lagi menunjukkan pada kita bahwa dakwah ini penuh dengan tantangan dan rintangan. Perjuangan penuh dengan tantangan dan rintangan. Nah kemudian terakhir Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu, Isra' Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam di sanatil hadiyata asyarata, pada tahun 11 kenabian. Akramahullahu, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Isra'i wal Mi'raj, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj ini semuanya enak. Ya. Kalau hijrah, wah ini penuh dengan perjuangan. Jadi kadang-kadang dalam berjuang ini ada kita menghadapi suasana seperti hijrah, kadang-kadang juga kita menghadapi suasana seperti Isra dan Mi'raj. Maka Allah muliakan. Jadi setelah tantangan bertubi-tubi, meninggal kakeknya, meninggal istrinya, meninggal pamannya, ya diusir dari Taif, dilemparin batu, berbagai macam intimidasi, maka Allah ingin memberikan hiburan, kemuliaan kepada Rasulullah SAW. Maka dibuatlah peristiwa Isra dan Mi'raj. Fal Isra, Isra itu adalah huwa tawajjuhun Nabi SAW, perjalanan Nabi SAW, lailan di waktu malam, minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di kota Makkah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di kota di Palestina. Wal Mi'raj, adapun Mi'raj, huwa su'uduhu, yaitu naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal alamil alawi, ke alam ketinggian yang biasa kita bahasakan dengan Sidratul Muntaha. Wa fihi, dan pada peristiwa itu furidat as-salawatul khams, difardukanlah salat lima waktu itu. Jadi kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj, maka apa yang paling kita ingat? Salat. Satu-satunya perintah syariat yang Allah terima langsung, diundang oleh Allah, ya, bukan diterima di bumi tetapi diterima di alam ketinggian di Sidratul Muntaha, bahkan di atasnya itu yaitu as-salawatul khams, yaitu salat lima waktu. Wa fi sabihati lailatul Isra, dan pada pagi malam Isra, jadi keesokan harinya, kira-kira seperti kita ini pagi, allamahu Jibrilus salata wa awqataha, malaikat Jibril datang dan mengajarkan kepada Nabi tentang salat dan waktu-waktunya. Ya, jadi itu semua kita bisa pelajari dari hadis-hadis. Dalam Al-Quran tidak ada rincian waktu sholat, ya, bahkan nama-nama sholat tidak ada. Cuma Allah, Al-Quran mengatakan aqimus sholat, dirikan sholat. Nah rinciannya kemudian diajarkan kepada Nabi SAW oleh malaikat Jibril. Begitu juga dengan rincian-rincian wudu, tayamum, haji, tidak ada kita temukan dalam Al-Quran. Semuanya global. Makanya ada aliran namanya aliran Qur'aniyun. Dia mengaku Islam tapi dia cuma mau ikut Al-Quran saja. Kenapa? Katanya Al-Quran itu yang murni, yang benar. Kalau hadis banyak palsunya katanya. Ada palsu, ada doifnya dan sebagainya. Maka dia pakai Al-Quran saja. Maka konsekuensinya kalau orang coba pakai Al-Quran tidak sholat. Dari mana dia tahu sholat zuhur, asar? Jumlah rakaatnya dari mana dia tahu? Dari hadis-hadis Nabi SAW. Makanya kata Ibnu Abbas,
ada 3 pasangan ayat di dalam Al-Quran, yang masing-masing ayat itu ada 2 perintah pasangan, yang manakala kita laksanakan satu perintahnya, maka perintah yang lain tidak ada artinya. Yang pertama di surat An-Nisa 59, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, taati Allah dan taati Rasulullah. Kalau kita tidak taat sama Rasulullah, maka tidak ada arti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua di surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan tunaikan zakat. Selama kita belum menzakatkan atau belum menzakati harta kita, kalau sudah sampai nisab dan haul, maka tidak ada arti daripada salat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya, kata Ibnu Abbas. Dan yang ketiga di surat Luqman ayat 14, anishkurli wali walidaik, hendaklah kamu bersyukur kepada aku, kata Allah, dan berbakti, berterima kasih kepada kedua orang tua. Maka selama kita belum berbakti kepada orang tua, maka tidak ada arti terima kasih kita, bahkan tidak ada arti ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah sekalian bahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat barokah dunia akhirat untuk diri kita, keluarga kita, umat kita, bahkan bangsa dan negara kita, insya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.